Oke, selamat malam semuanya yang sudah hadir di acara Bincang UFO kali ini eh, bersama juga Beta UFO Indonesia. Saya ingin membawakan sebuah cerita ya, atau sebuah kasus penampakan UFO yang sangat fenomenal sebetulnya, dan ini bisa menjadi sebuah bukti yang cukup kuat ya, bahkan boleh dibilang sangat kredibel, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi di Teheran, di Iran, di tahun 1976. Nah, mengapa saya mengajak rekan-rekan semua untuk mendiskusikan hal ini? Karena hari ini adalah tepat 45 tahun peristiwa tersebut. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 September tahun 1976. Di beberapa situs khususnya di Amerika, peristiwa ini dianggap terjadi pada tanggal 18 September karena pada saat itu di wilayah mereka masih tanggal 18, belum tanggal 19. Tetapi secara umum di Iran sendiri peristiwa ini tercatat terjadi pada tanggal 19 September tahun 76. Sehingga hari ini bisa jadi kita boleh dibilang ya semacam mengenang ya peristiwa yang terjadi 45 tahun yang lalu. Nah, saya akan coba bawakan tentang materinya ya, jadi nanti kita bisa diskusikan bersama karena kasus ini merupakan kasus yang sangat kredibel ya, yang bisa dipelajari bersama. Jadi saya akan bahas dulu tentang Iran ya, karena tadi di salah satu komentar di Facebook itu ada yang bilang bahwa jangan-jangan UFO-nya ini adalah pesawat mata-matanya Amerika. Nah, kita harus tahu Iran pada tahun 1976 ya. Jadi ini adalah peta Iran sekarang. Iran itu berbatasan dengan Afghanistan ya, kemudian juga dengan Turkmenistan ya, di sebelah baratnya itu ada Irak, kemudian di utaranya ada Turki ya. Nah, sebelumnya Iran ini berbatasan langsung dengan Uni Soviet waktu itu ya. Nah, Iran ini pernah menjalin hubungan yang sangat mesra dengan Amerika karena Amerika berkepentingan agar Iran menjaga dari kemungkinan agresi dari Uni Soviet waktu itu, sehingga Iran ini dipersenjatai sangat luar biasa oleh Amerika. Jadi Iran mendapatkan pesawat F-4 Phantom. Bagi yang suka pesawat terbang, terutama jet-jet fighters atau pesawat tempur itu, F-4 ini termasuk pesawat Amerika yang sangat apa ya, boleh dibilang sangat banyak digunakan oleh Amerika di perang, terutama perang Vietnam, dan termasuk punya kelincahan yang bagus, sistem persenjataannya juga bagus, dan sangat diandalkan. Lalu Iran juga memperoleh pesawat F-14 Tomcat ya, dengan rudal yang terkenal yang sangat ampuh waktu itu, yaitu Phoenix ya. Kalau rudal yang lainnya yaitu rudal antar udaranya Sidewinder itu AM-9 itu juga merupakan rudal standar dari F-4 maupun F-14 yang dimiliki oleh Iran maupun pesawat-pesawat Amerika yang ada waktu itu. Jadi hubungan dengan Amerika ini sangat baik ya, terutama pada saat Iran di bawah dinasti Pahlavi ya.
Reza Pahlavi. Nah, hubungan ini memang berakhir pada tahun 1979 di bawah waktu itu Amerika Serikat di bawah Presiden Jimmy Carter. Karena di Iran terjadi revolusi di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini, sehingga hubungan itu menjadi putus, tapi akhirnya ya senjata-senjata, pesawat dan sebagainya yang menjadi milik penguasa yang baru. Jadi kalaupun ada insiden UFO ini di Iran, maka pada waktu itu memang juga diselidiki oleh Pentagon. Jadi salah satu upaya untuk pengungkapan dokumen-dokumen dari Pentagon maupun CIA ya. Pentagon dalam hal ini adalah Departemen Intelijen dari Angkatan Militernya Amerika itu juga sudah membuka merilis dokumennya itu ke publik. Dan memang ini dianggap sebagai kasus yang tidak terjelaskan. Nah, kemudian mengenai pesawatnya, ini saya ada gambar pesawat F-4 Phantom milik Iran ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita bisa lihat sangat khas ya, mesin ganda, dan kemudian dia bentuknya unik sih sebetulnya. Jadi nozzle gas buangnya itu ada di bawah badan pesawatnya. Kemudian juga F-14 ini punyanya Iran. Jadi ini yang memang kemudian ya harus ditinggal di Iran karena Iran kemudian ganti penguasa, dan satu-satunya negara yang boleh dibilang memiliki F-14 selain Amerika adalah Iran. Mungkin kalau saya salah dikoreksi. Nah, presentasi saya ini mencoba menginformasikan tentang penampakan UFO ya di Iran pada tanggal 19 September tahun 76. Ini diberitakan juga di surat kabar di sana ya, di Iran. Kemudian salah satu tokoh yang kemudian muncul ke publik yaitu waktu itu adalah Letnan Parviz Jafari. Pada waktu beliaunya tampil ke publik itu sudah menjadi seorang jenderal purnawirawan. Parviz Jafari adalah pilot yang mengejar UFO ini. Nah, ini adalah Jenderal Parviz Jafari, Iranian Air Force, retired. Jadi pada tanggal 12 November tahun 2007 di acara National Press Club itu, acara ini adalah bertema atau bertajuk tentang pilot-pilot yang menceritakan pengalamannya bertemu dengan UFO saat mereka di angkasa, di udara. Nah, pada tahun 1976 waktu itu juga sebagai mayor dan komandan skuadron, ia diperintahkan oleh komando Angkatan Udara untuk mendekati dengan jet Phantom F-4 miliknya sebuah UFO besar yang diamati di atas Teheran. Jadi ini saya coba ulas ceritanya. Jadi selama pengejaran, ini adalah garis besarnya dulu ya. Jadi selama pengejaran seperti kejar-kejaran kucing dengan tikus gitu, ya, Tom and Jerry ya, ia mencoba meluncurkan rudal Sidewinder ke objek yang sangat terang itu, tetapi secara bersamaan tiba-tiba peralatan elektroniknya itu tidak berfungsi, jadi tidak bisa nembak. Dan kemudian juga dikabarkan juga sempat pesawatnya itu kehilangan kendali sehingga berusaha untuk keluar dari pesawatnya, jadi pakai kursi lontar, tapi itu pun tidak berfungsi. Nah, kemudian UFO-nya itu sendiri menunjukkan tingkat kemampuan manuver yang tidak biasa ya. Mungkin kalau kita ingat pada bahasan tentang UFO Tic Tac itu ya boleh dibilang gerakannya yang sangat tidak
tidak biasa ya, sangat ekstrim lah untuk sebuah pesawat. Namun yang menarik adalah objek ini juga terekam di radar, ya. Disaksikan juga oleh awak navigasi udara, ya. Dia juga seorang jenderal yang berpengalaman. Termasuk juga dilihat oleh pengawas dari menara di bandara di Mehrabad itu, di Iran juga. Nah, seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat yang mewawancarai Jafari di Teheran ini menjelaskan bahwa kasus ini adalah sangat klasik ya, memenuhi semua kondisi yang diperlukan untuk studi yang sah dari fenomena UFO. Artinya ini adalah kasus yang kredibel. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita tuh kan sering kali ya ditanya orang, apa sih buktinya UFO itu ada ya? Ini adalah salah satu kasus yang kita bisa ungkapkan bahwa ini memang real ya, memang benar-benar terjadi, merupakan sebuah fakta, bukan cerita fiksi, bukan cerita khayalan, tapi ini benar-benar terjadi, tercatat, terdokumentasi, ya, dan memenuhi semua kondisi yang diperlukan untuk studi yang sah, yang kredibel, yang valid tentang UFO. Ya. Untuk karirnya sebagai jenderal, Jafari menjadi petugas koordinator antara Angkatan Darat, Udara, dan Laut Iran. Ya. Jafari pensiun pada tahun 1989. Ini adalah salah satu jawaban dari permintaan untuk Freedom of Information Act itu, di mana dokumennya memang dirilis, dikeluarkan oleh Pentagon tentang upaya investigasi dari kasus yang terjadi di Iran. Ini adalah dokumen-dokumennya ya. Nanti kita bisa dilihat sendiri, materinya bisa di-download di link yang saya sudah share di chat. Mungkin yang teman yang bisa, yang lain bisa bantu mungkin copy paste bagi peserta yang baru hadir yang mungkin belum lihat link untuk download materi ini. Jadi di sini dokumen itu menyebutkan bahwa ini termasuk dari dari Kepala Staf Angkatan Udara, dari Kepala Operasi Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, dari CIA, NSA, ya, dari White House, dari Sekretaris Negara, dan lain-lain. Ini ada laporan yang ditulis oleh Kolonel Roland Evans itu tertanggal 12 Oktober 1976. Jadi cukup cepat ya, kasusnya 19 September langsung diinvestigasi, kemudian dirilis laporannya. Nah, laporan yang luar biasa ini ditulis, memang Kolonel Roland Evans menulis ada laporan yang luar biasa ini merupakan kasus klasik yang memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk studi fenomena UFO yang valid. Objek itu dilihat oleh banyak saksi dari lokasi yang berbeda-beda, yaitu di Semiran, di Mehrabad, ya, dan dasar danau yang kering, dan sudut pandang, jadi baik dari udara maupun dari tanah, dari ground, ya, dari daratan. Kemudian kredibilitas banyak saksi itu termasuk tinggi, ya. Ada jenderal Angkatan Udara, ada awak pesawat yang berkualitas, dan operator menara yang berpengalaman. Jadi secara kriteria ini mungkin bisa juga jadi standar penilaian ya. Jadi kredibilitas saksinya termasuk tinggi ya. Artinya tidak diragukan lah ya. Kemudian ada penampakan visual, dilihat secara mata dan dikonfirmasi oleh radar juga. Jadi ini tertangkap juga oleh radar. Kemudian terjadi efek elektromagnetik, ya.
yang dilaporkan oleh 3 pesawat terpisah. Jadi selain pesawat-pesawat F-4 ini juga ada pesawat sipil lain yang juga mengalami interferensi elektromagnetik. Ya. Kemudian ada efek fisiologis pada beberapa anggota kru, ya, yaitu kehilangan penglihatan malam karena kecerahan objek. Jadi silau, ya, objeknya benar-benar menyilaukan sehingga mempengaruhi kemampuan penglihatan. Jadi artinya kalau ada yang mengatakan bahwa itu objeknya adalah bintang misalnya, memang ada yang menjelaskan itu bintang Jupiter. Bintang Jupiternya kok bisa tertangkap radar, ya, kan aneh, ya. Bintang Jupiternya masa bisa sangat menyilaukan sehingga mungkin membuat mata penglihatan dari para pilot itu mengalami gangguan, ya. Jadi ini bisa dibantahkan kok sebetulnya dengan informasi atau data-data yang ada. Dan kemampuan manuver yang luar biasa ini ditunjukkan oleh UFO tersebut. Jadi hari ini memang bukan pesawat biasa, bukan karena ini tahun 76, ya, walaupun memang saat itu mungkin sudah ada pesawat canggih milik, entah itu milik Amerika atau mungkin milik Uni Soviet, ya. Namun kemampuan manuvernya ini luar biasa. Formulir evaluasi laporan menunjukkan bahwa keandalan informasi tersebut dikonfirmasi oleh sumber lain dan nilai informasi adalah tinggi, dalam artian unik, tepat waktu, dan punya signifikansi yang utama. Dan dikatakan berpotensi berguna sebagai intelijen saat ini. Jadi informasi ini dianggap sangat penting untuk informasi intelijen, khususnya dalam hal mungkin masalah pertahanan keamanan, juga menghadapi objek-objek benda terbang aneh ini. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, ya? Jadi pada tanggal 19 September, jadi hari sudah masuk ke tanggal 19, jam 00.30, jadi setengah 1 pagi, waktu itu musim gugur yang cerah. Nah, itu kan biasa, ya, pos komando Angkatan Udara Kekaisaran Iran itu ya melakukan penjagaan malam yang rutin, tapi tiba-tiba secara berurutan itu ada 4 telepon, jadi ada panggilan telepon masuk ke mereka yang melaporkan serangkaian benda terbang aneh di udara. Jadi laporan ini diberikan lalu telepon dari warga sipil. Nah, objek ini kemudian, jadi objek ini digambarkan seperti burung, ya, atau sebagai helikopter yang terang benderang, ya, walaupun saat itu tidak ada pesawat terbang ataupun helikopter yang mengudara. Nah, 4 warga sipil yang menghubungi melalui telepon di distrik kota Semiran ini melaporkan melihat objek yang mirip dengan bintang, tetapi jauh lebih terang. Nah, ketika pos komando tidak menemukan ada helikopter yang mengudara, lalu mereka mengontak Jenderal Yosefi, ya, asisten wakil komandan operasi. Jenderal Yosefi pada awalnya mengatakan ya objek itu mungkin ya hanya bintang biasa, ya. Tetapi setelah berunding dengan menara kontrol di Bandara Internasional Mehrabat, waktu itu dengan Hossein Pirozi, dan kemudian mencari tahu sendiri, ya, untuk melihat objek yang sangat terang itu, baru kemudian Jenderal Yosefi ini merasa bahwa ini bukan bintang, ya. Ini sesuatu yang aneh, ya, boleh dibilang tidak biasa. Nah, ini adalah objek yang terlihat, ya, ada deskripsi sketsa yang dibuat oleh Pirozi. Pertama yang dilihat oleh Pirozi itu seperti objek yang bersinar itu dia berputar-putar, ya, ini berupa objek yang kemudian pada penampakan dilihat berikutnya yang kedua oleh Pirozi itu berbentuk seperti bola, ya. Pirozi juga sempat melihat pada penampakannya penglihatan yang ketiga itu bentuknya seperti ini. Jadi ini ada catatan-catatannya semua.
Nah, karena tidak dapat meyakinkan penelpon bahwa mereka hanya melihat bintang, Jenderal Yosef ini pergi keluar ya, dia melihat sendiri dan mengamati. Kemudian dia segera menugaskan untuk menerbangkan F-4 ya, dan dia terbang dari pangkalan Angkatan Udara Saroki ya di Hamadan, sekitar 282 km barat Teheran. Nah, mendekati kota, pilot F-4 ini melaporkan bahwa objek beliau itu mudah terlihat 70 mil jauhnya. Jadi di jarak sekitar mungkin kalau 70 mil ya sekitar berapa ya, 110 km gitu. Itu sudah kelihatan objeknya. Saat di jarak 25 nautical mile itu sekitar 46 km. Nah, pencegat ini atau pesawat yang berusaha intercept ini itu kehilangan semua instrumen dan komunikasi UHF atau intercomnya. Jadi ini sudah untuk komunikasinya terganggu. Nah, setelah menghentikan upaya pencegatan dan berbelok ke markasnya, semua sistem kembali normal, seolah-olah benda aneh itu tidak lagi menganggap pesawat sebagai ancaman. Kemudian 10 menit kemudian, jadi jam 1.40 dini hari, itu F-4 kedua ini mengudara. Nah, F-4 kedua yang mengudara ini dikatakan bahwa kan ini ada dua apa ya, ada pilotnya dan ada yang duduk di belakangnya itu sudah melaporkan ada mereka bisa mengunci radar pada UFO pada posisi tinggi mereka pada waktu ketinggian pada jarak 27 nautical mile ya dengan kecepatan 150 knot gitu. Nah, setelah mencapai titik 25 nautical mile, objek mulai bergerak dengan cepat untuk menjaga jarak agar mereka ya tetap terpisah ya secara konstan dan tetap terlihat di lingkup radar yang di pesawatnya yang kedua ini. Jadi sementara ukuran radar kan sistemnya pakai model seperti ping gitu ya, jadi dia dikembalikan gitu. Nah, tampak di radar tuh ukurannya itu sebanding dengan pesawat KC-135 tanker gitu ya, atau Boeing 707. Jadi ini memang dari prototip yang sama. Kecemerlangannya itu memang membuat objek itu tidak bisa terlihat bentuknya secara jelas. Secara visual menyerupai lampu sorot berkedip yang diatur dalam pola persegi panjang dan bergantian biru, hijau, merah, dan oranye. Jadi seperti klap-klip gitu ya, dengan sangat cepat gitu, berkedip. Ada yang mengatakan bahwa objek ini berbentuk seperti tipenya diamond ya, berbentuk bukan bola tapi diamond. Urutan mereka begitu cepat, jadi urutan klip-klipnya itu sehingga semua warna bisa dilihat sekaligus. Saat F4 terus mengejar ke selatan Teheran, objek kedua yang terang benderang sekitar setengah hingga sepertiga ukuran bulan. Ukuran bulannya artinya yang terlihat seperti bulan ya, bukan sebesar bulan ya, tapi dari tempat itu, dari lokasi pilot itu melihat objek yang kedua ini kira-kira setengah atau sepertiga seperti penglihatan bulan. Itu lepas dari UFO yang pertama yang bisa ada keluar semacam mungkin ya boleh dibilang apakah itu scout ship-nya atau mungkin drone-nya ya. Nah, objek yang lebih kecil ini terbang langsung menuju ke pesawat F-4 ini dengan sangat tinggi ya. Karena merasa diserang, pilot berusaha menembakkan rudal IM-9 ya, Sidewinder. Tetapi gagal karena hilangnya daya, jadi sistem elektriknya itu tiba-tiba mati, sehingga rudalnya tidak bisa ditembakkan. Sebetulnya kasus pesawat berusaha menembak UFO ini sudah pernah terjadi di beberapa negara lain juga. Bahkan ada satu peristiwa yang pernah
diceritakan oleh Pak Salatun dalam ceramahnya di Jakarta yang pernah saya ikuti itu ada pilot pesawat di Kuba kalau tidak salah, waktu itu hendak menembak UFO. Nah, persoalannya adalah ketika rudalnya itu mau dilepaskan, rudalnya meledak di sayapnya, jadi pesawatnya jatuh dan pilotnya juga tewas. Nah, ini dikembali ke peristiwa yang di Iran ini. Sistem UHF dan komunikasi internal juga terputus secara bersamaan. Nah, pilotnya waktu itu adalah Parviz Jafari, segera melakukan putaran dan menukik untuk menghindar. Dan ketika dia menukik menghindar itu, objek ini berada di belakangnya, ya pada jarak sekitar 3-4 nautical mile. Berarti ya sekitar ya mungkin 6 kiloan lah ya, 6 kilo di belakang pesawatnya Parviz Jafari. Nah, Pirosi mengatakan bahwa pilot F4 panik dengan UFO besar di ekornya. Menurut Pirosi dan pengontrol lalu lintas udara lainnya, UFO melakukan terbang lintas ketinggian rendah di atas Mehrabad sekitar 760 meter ya, 2.200 sampai 2.500 kaki. Itu digambarkan sebagai benda berbentuk silinder sebesar bus wisata. Jadi ini lebih kecil daripada objek yang pertama yang kalau terdeteksi oleh radar seperti pesawat Boeing 707. Dengan lampu yang stabil yang terang di setiap ujungnya dan flasher di tengahnya. Selama flyby, menara kontrol kehilangan semua daya, meskipun bagian lain dari bandara tidak terpengaruh. Nah, Letnan Jafari mengira dia sedang diserang, ya, jadi dia ceritanya tadi meluncurkan rudalnya itu yang kemudian tiba-tiba tidak berfungsi. Ya. Nah, Jafari kemudian menukik ya, tadi sudah saya jelaskan, ini mungkin terulang lagi ya. Nah, objek yang kedua ini kemudian yang melepaskan diri dari yang pertama itu maju di pesawat F4 ini dengan kecepatan tinggi. Nah, yang menarik adalah ada objek lain yang terang benderang itu terlepas dari sisi objek utama dan menghujam lurus ke bawah dengan kecepatan tinggi. Ya. Lalu awak F4 ini memperkirakan bahwa objek ini akan menabrak ke tanah, ya, jadi seperti meteor menghujam ke tanah gitu, karena kecepatannya sangat tinggi dan diperkirakan akan meledak. Tetapi anehnya itu tiba-tiba berhenti dengan lembut. Ini mungkin hampir mirip dengan peristiwa saya lupa yang baru saja dirilis oleh Pentagon itu. Itu ada objek yang juga meluncur ke bawah. Ya, mungkin entah ini apakah yang UFO Tic Tac atau yang satunya lagi yang di apa ya di East Coast gitu ya, bukan yang di West Coast. Jadi dia meluncur ke bawah tapi berhenti beberapa meter di atas permukaan sehingga tidak menabrak atau meledak. Nah, setelah terbang melintas, UFO itu menuju ke barat, terlihat 25 menit kemudian di atas Mediterania oleh pilot Angkatan Udara Mesir. Kemudian lagi di atas Lisbon, Portugal oleh pilot, awak, dan penumpang penerbangan KLM. Melaporkan bahwa itu adalah melaju ke barat, melintasi Samudra Atlantik. UFO yang sangat mirip juga terlihat di Maroko sekitar 3 hingga 4 jam kemudian. Atau pukul 1 hingga 2 waktu setempat pada 19 September tahun 76. Nah, selain itu, satelit DSP-1 milik Amerika mendeteksi fenomena infrared yang tidak dapat dijelaskan di atas Iran selama sekitar setengah jam saat insiden itu terjadi. Lalu awak F4 itu kan lihat objeknya turun ya, yang seperti mendarat tapi dia tidak sampai kena ke tanah gitu. Mereka terbang ke lokasi, kemudian ke ketinggian yang lebih rendah gitu, dan menandai posisi pendaratan cahaya itu. Jafari berkomentar bahwa objek itu sangat terang sehingga menerangi tanah dan dia bisa melihat bebatuan di sekitarnya. Benda itu telah mendarat di dekat kilang minyak Shah Eri di pinggiran Iran.
kemudian mereka mendarat di Mehrabad. Mencatat bahwa setiap kali mereka melewati bantalan magnet 150 derajat dari Mehrabad, mereka mengalami gangguan dan kegagalan komunikasi. Jadi kalau dilihat di peta ini, itu yang peta yang sebelah kanan, yang hitam putih ini, Sharire itu di sebelah selatan dari ini kota Teheran ya. Kemudian kalau kita lihat yang sebelah kiri ini, berarti kan di bagian bawah ini ya, Sharire ini, itu kalau Mehrabad Airport itu di daerah sini ya, agak di sebelah barat Teheran, tapi masih di tengah-tengah daerah, mendekati tengah kota lah. Gitu. Nah, keesokan harinya, kru F4 ini terbang dengan helikopter ke lokasi di mana mereka melihat objek yang lebih kecil itu mendarat. Itu merupakan dasar danau yang kering, tetapi tidak ada jejak bekas pendaratan yang terlihat. Mereka kemudian mengitari area tersebut ke barat dan menangkap sinyal bip. Sinyal terdengar paling keras di dekat sebuah rumah kecil, jadi mereka mendarat dan menanyai penghuni rumah tentang kejadian yang tidak biasa pada malam sebelumnya. Mereka melaporkan ada suara keras, jadi ini penduduk di situ ya, penghuni rumah itu bilang bahwa malam itu ada suara keras dan cahaya terang seperti kilat. Nah, memang penelitian lebih lanjut tentang pendaratan ini dilakukan, termasuk pengujian radiasi, tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan. Dan kita tahu bahwa 3 tahun kemudian, Iran jadi pemimpin Iran waktu itu Shahreza Pahlavi ini jatuh, ya, jadi mungkin dokumen-dokumennya juga jadi sulit untuk ditemukan. Ini peta ya, lokasi tadi airport Mehrabad itu, kemudian ini area, jadi UFO-nya yang kecil itu mendarat di sini, jadi ini sempat berada di, terlihat juga secara pandangan mata oleh pengawas di menara bandara di Mehrabad. Ini dari Saroki ini, tadi kan diluncurkan F4, ini yang pertama ya, kemudian ada juga yang kedua. Jadi ini ketika terjadi intercept dengan UFO itu, kalau ke arah ini berarti lebih ke arah timurnya itu adalah perbatasan Afghanistan. Ini dokumen-dokumen yang resmi dikeluarkan karena hubungan dengan Amerika waktu itu dekat sekali, jadi insiden ini juga diteliti langsung juga oleh pihak Departemen Pertahanan Amerika. Ini dokumen-dokumennya mungkin bisa dibaca di materinya jika tertarik. Nah, ketika di National Press Club itu, Parviz Jafari juga memberikan kesaksiannya. Dan ini ditulis di bukunya Leslie Kean itu. Jadi ini adalah Leslie Kean dan Jenderal Parviz Jafari. Jadi buku yang judulnya UFOs, General Pilot and Government Official Go on the Record. Nah, apa kesimpulannya ya? Jadi objek yang terlihat dan terdeteksi di radar pesawat itu memang belum teridentifikasi apa itu. Ya. Jadi termasuk kategori unidentified. Unidentified itu gini, ya ini seringkali menjadi apa ya macam perselisihan pendapat ya. Oh, bahwa kalau saya belum bisa mengidentifikasi itu apa, maka namanya adalah unidentified. Jadi yang dimaksud dengan unidentified ini di sini adalah pihak militer tidak bisa mengidentifikasi itu pesawatnya siapa. Ya. Bukan berarti, oh itu tidak bisa teridentifikasi karena ya memang tidak bisa diidentifikasi.
Tapi pesawat ini memang pesawat yang belum bisa dikenali milik siapa. Itu pasti sumber daya optik yang cukup besar ya. Jadi objeknya besar karena cahaya yang terang. Yang lebih penting tampaknya bereaksi terhadap aktivitas jet dan tampaknya juga telah mengambil tindakan defensif terhadap jet dengan secara serius mempengaruhi elektronik jet atau sistem avioniknya. Jadi kalau eh, objek ini jelas tidak bisa diidentifikasi apa, eh, tapi objek ini merespon kehadiran pesawat jet ini dan juga eh, merespon secara agresif dengan mempengaruhi sistem elektronik jet. Nah, meskipun pemerintah Amerika mengklaim bahwa tidak ada penyelidikan setelah wawancara awal dengan pilot, Iran mengindikasikan bahwa ada penyelidikan lebih lanjut. Jadi memang secara ofisial Amerika bilang mereka tidak melakukan penyelidikan, tetapi pihak Iran mengindikasikan bahwa Amerika tetap melakukan penyelidikan. Tampaknya masuk akal di sana bahwa akan ada penyelidikan lebih lanjut oleh US Air Force ya. Karena mereka ingin tahu kan pesawat F4-nya kok bisa sampai mati, bisa sampai tidak berfungsi. Nah, kalau sebagai pemilik pesawat atau pembuat pesawat ini kan tentunya harus tahu kalau mereka jangan sampai kalau mereka perang atau konflik senjata dogfight dengan pesawat asing tiba-tiba atau pesawat negara lain tiba-tiba sistem persenjataannya bisa mati kan bahaya. Jadi mereka pasti akan melakukan penyelidikan. Apa yang dapat mempengaruhi avionik pada jarak bermil-mil dari setiap jet? Ini menjadi pertanyaan ya. Padahal kan jaraknya cukup jauh. Gitu. Boleh dibilang ya mungkin sekitar tadi 60 km lebih ya, dan itu sudah membuat pengaruh dengan sistem radiokomunikasinya tidak bisa berfungsi, apalagi ketika mendekati sekitar 46 km itu tiba-tiba sistem kontrol pengendalian rudalnya mati ya. Nah, apakah ini ada apakah radiasi elektromagnetik intens yang dipancarkan pada jet menyebabkan kegagalan elektronik sementara? Bagaimana dengan pulsa elektromagnetik atau EMP yang dipancarkan? Jadi ini jadi yang diduga tetap diselidiki oleh pihak Amerika, ya. Tapi tidak dirilis resmi. Suatu hal yang pasti, jika Badan Pertahanan dan Intelijen Amerika berpikir bahwa objek ini adalah jet Soviet, karena saat itu yang diduga kan kalau bukan Amerika kan Uni Soviet. Sementara Amerika kan bukan, karena Iran itu kan sekutunya Amerika. Jadi memang mungkin langkah atau pemikiran pertama ya jangan-jangan ini objek atau pesawat milik Soviet ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah jet Soviet yang membawa beberapa kemampuan pertahanan baru untuk mempengaruhi elektronik dari jarak jauh. Jadi mereka menduga ada kemungkinan itu. Kalau memang misalnya itu yang terjadi ya memang aneh ya. Kenapa kok tetap ada upaya penyelidikan ya dan mereka tidak akan mengeluarkan biaya yang untuk mencari tahu bagaimana itu terjadi karena pasti sudah ada sistem apa ya istilahnya itu spionase untuk persenjataan milik Soviet pasti mereka juga sudah lakukan. Sementara manuver-manuver yang dilakukan oleh benda terbang aneh ini memang benar-benar luar biasa. Jadi di sisi lain ya, jadi kurangnya bukti bahwa ada pendidikan dapat berarti tidak ada, dan ini pada gilirannya dapat berarti bahwa Badan Intelijen menyadari bahwa ini bukan pesawat Soviet, dan lebih jauh lagi itu mewakili beberapa teknologi yang jauh melampaui teknologi yang saat itu dimiliki yang ada di dunia ini ya. Ini hampir sama dengan statement yang dikeluarkan oleh Pentagon juga ya tentang UFO tic-tac ya. Jadi tetap bahwa teknologi yang dimiliki oleh benda terbang aneh ini adalah
jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat gitu ya, dengan kemampuan manuver ya. Kita bayangkan bahwa itu terjadi pada tahun 76, sementara yang di UFO Tic Tac itu kalau tidak salah mungkin tahun berapa ya, 97 ya mungkin. Dan menyadari hal ini, Badan Intelijen dan Pertahanan kemungkinan memutuskan untuk menyerah ya, dan kemudian mengabaikan. Jadi tetap dicatat, tapi ya gimana mau melakukan risetnya, investigasinya juga mungkin mereka menemukan jalan buntu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ini kan tahun 76 memang ya. Tahun 77 itu sudah ada pembicaraan-pembicaraan di PBB. Dan kemudian tahun 78, tanggal 27 November 78, PBB membahas tentang UFO ini. Jadi masalah UFO ini dibicarakan di dalam Komite Politik Khusus dari Majelis Umum PBB di sidangnya yang ketiga-tiga dengan mata acara nomor 126 yang berbunyi pembentukan suatu badan atau bagian dari PBB untuk melakukan, mengkoordinasikan, dan menyebarluaskan hasil penelitian UFO dan gejala-gejala yang bertalian. Gitu. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan peristiwa di Teheran tahun 76, sehingga PBB, padahal PBB hanya didesak, ini diprakarsai oleh sebuah negara kecil, yaitu Grenada waktu itu. Tapi PBB kemudian secara serius membahas hal ini, ya, fenomena UFO ini. Jadi ini boleh dibilang menurut saya ada upaya yang sangat serius sudah di level PBB untuk mengamati masalah UFO ini. Nah, cerita atau kasus tentang UFO ini juga ada di buku saya yang baru saya terbitkan ya, yaitu UFOs Ariel ya, karena seringkali orang itu kan bertanya, UFO itu ada atau tidak sih? Ya, saya akan selalu jawab ada. Lalu orang akan tanya, apa buktinya? Ya, buktinya sebenarnya banyak ya, karena ya kalau kita benar-benar mengikuti tentang UFO ini, pasti kita bisa membaca dan mengetahui informasi kasus-kasus penampakan UFO yang kredibel. Dan salah satu penampakan UFO yang sangat kredibel itu adalah kasus UFO Iran, insiden di Teheran tahun 1976. Nah, karena bentuknya seperti diamond itu, diduga seperti diamond, itu juga ada kasus UFO itu yang dikenal dengan Cash Landrum Incident tahun 1980. Ini juga pernah dulu dibahas kalau tidak salah secara sepintas oleh Mas Dino pada waktu cerita tentang Black Helicopter kalau tidak salah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada yang didiskusikan, silakan. Mari kita sama-sama bahas.